Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, baiklah di sini aku mau sharing kegiatan aku lagi ya. Jadi kali ini aku mau masak lagi nih. Nah, di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Itu aku udah nyiapin jengkol yang sebelumnya aku rebus. Nah, kalau udah lihat jengkol pasti teman-teman udah tahu ya aku mau masak apaan. Yaps, bener banget. Di sini aku mau masak gulai jengkol requestannya Pak Suami seperti biasa ya teman-teman. Nah, aku di sini udah siapin santannya, udah aku siapin juga bumbu-bumbunya kayak daun salam, daun jeruk, daun kunyit, serai, sama itu juga ada bawang merah gitu ya. Terus ada juga daun singkong, cabai yang pastinya sama bumbu halus juga. Untuk bumbu halusnya sih aku pakai bawang putih, uh, lengkuas, jahe. Terus aku kasih kunyit dan sedikit kemiri, tapi nggak banyak-banyak ya. Tapi untuk kemiri ini boleh di skip ya teman-teman. Nah di sini jengkol yang tadi udah aku rebus, aku mau geprek dulu biar jengkolnya ini empuk gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau geprekin dulu semua jengkol-jengkolnya. Oh ya teman-teman, jadi di sini aku mau berbagi tips juga ya, gimana sih caranya agar jengkol ini nggak bau gitu ya. Jadi kalau aku sih pas ngerebusnya itu dikasih bubuk kopi atau kalau enggak dikasih daun salam juga boleh. Nah itu insya Allah akan mengurangi bau dari jengkolnya tersebut. Tapi itu nggak bakalan merubah rasa dari si jengkolnya itu sendiri ya teman-teman. Nah mungkin itu aja tipsnya yang bisa aku share kali ini tentang perjengkolan. Cielah. Yaudah ya teman-teman, aku mau lanjut geprekin semua jengkol-jengkol ini dulu. Teman-teman saksiin terus ya videonya. Jangan di skip-skip. Soalnya di masak gulai jengkol kali ini agak sedikit berbeda dari yang pernah aku share sebelumnya ya. Nah, biar tahu nanti bedanya di mana, pokoknya teman-teman saksiin terus videonya, jangan di skip-skip ya. Nah, ini aku alhamdulillah udah selesai geprekin semua jengkol-jengkol yang tadi. Aku mau langsung aja ya ke step selanjutnya. Nah, di sini aku mau halusin dulu ini cabai merahnya ya. Aku di sini pakai blender aja biar tekstur dari cabainya itu jadi lebih halus lagi gitu ya, teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi sedikit info. Jadi ini aku nge-share resep kayak gini tuh bukan karena aku pinter masak atau lain-lain ya teman-teman. Jadi di sini aku bener-bener nge-share resep aku pribadi, pure dari resep aku sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda dari cara aku masak atau mungkin ada yang berbeda dari bumbu-bumbunya atau bahan-bahannya, itu mohon maaf banget ya teman-teman, karena itu balik lagi sih ke seleranya masing-masing. Dan ini cara aku dalam memasak ya, itu aja yang aku share ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya juga buat teman-teman semuanya. Oke baiklah, ini lanjut ya ke tahap selanjutnya. Nah yang tadi aku bilang agak sedikit berbeda tuh, nah bedanya itu di sini ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bikin gulai jengkolnya tuh yang kayak kalio-kalio gitu ya, cuman nggak yang terlalu kalio banget gitu. Nah untuk tahap awalnya ini aku langsung aja tumis ya bawang merah yang tadi udah aku iris-iris. Terus setelahnya nanti ini bawang merahnya harum, langsung aja dimasukin bumbu halus tadi yang terdiri dari jahe, lengkuas, bawang putih, kunyit, dan sedikit kemiri ya teman-teman. Nah untuk bumbu-bumbunya ini kita tumis sampai bau langunya hilang. Pokoknya kalau udah harum, nah itu tuh udah ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat dimasukin daun kunyit, daun serai, daun salam, sama daun jeruknya. Kita tumis-tumis dulu sampai semua dedaunan ini tuh layu. Setelah itu baru kita masukin si cabenya tadi. Nah untuk cabai merahnya ini tuh kita masukin, kita aduk-aduk dulu. Pokoknya ditumis sampai nanti agak setengah mateng gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah setengah mateng, itu tuh baru lanjut dimasukin jengkol sih sebenarnya teman-teman. Jadi di sini mohon maaf aku ada sedikit kesalahan ya.
Jadi di sini tuh sebenarnya kita masukin dulu jengkolnya, terus kita tumis sebentar, setelah itu baru dimasukin santannya. Tapi di sini karena aku udah telanjur masukin santannya, ya udah nggak apa-apa, sama aja ya teman-teman. Jadi di sini aku langsung masukin santan. Terus itu juga udah aku masukin sebenarnya jengkolnya ya teman-teman. Cuman pas aku masukin jengkolnya itu aku lupa kayaknya pencet tombol on-nya ya pas waktu nge-record. Alhasil pas aku masukin jengkolnya itu tuh nggak kelihatan. Tapi sebenarnya nah itu ya teman-teman, bisa dilihat jengkolnya udah aku masukin ya. Nah, di sini juga ya salah satu perbedaan lagi ya. Mungkin caraku berbeda sama orang lain dalam memasak daun singkong. Kalau misalkan orang lain itu daun singkongnya direbus dulu, tapi kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau aku masak daun singkong dari dulunya aku nggak pernah sekalipun itu daun singkongnya tuh aku rebus. Jadi langsung aja aku masukin yang masih mentah gitu. Terus ada juga yang pernah bertanya sama aku, memang langsung dimasukin kayak gitu tuh enak ya gitu ya, apa nggak pahit? Nah gitu sih katanya. Jadi sepengalaman aku ya dari dulu, soalnya dari zaman nenek aku, mama aku itu tuh kalau masak daun singkong kayak digulai gini tuh nggak pernah sama sekali direbus sama beliau. Jadi mungkin karena aku udah kebiasaan kayak gitu, alhasil aku juga bikin hal yang sama, nggak aku rebus. Tipsnya yaitu jangan sering-sering diaduk. Nah itu aja ya teman-teman. Kalau misalkan keseringan kita aduk, nah itu tuh yang bikin pahit. Nah jadi nggak masalah ya, tapi itu balik lagi ke seleranya masing-masing. Jadi kalau misalkan mau diaduk juga tungguin ya sampai daun singkongnya itu benar-benar layu, nah baru deh boleh diaduk-aduk ya teman-teman, dan insya Allah itu nggak bakal bikin pahit ya. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi kalau misalkan ada perbedaan dengan cara kita masak sama orang lain, itu cukup liatin aja, jadiin pertimbangan aja ya. Kalau misalnya sekiranya nggak enak ya nggak boleh dicontoh juga ya. Pokoknya sesuaiin aja sama seleranya masing-masing, karena kan yang namanya selera setiap orang itu kan pasti berbeda-beda, dan cara masaknya orang tersebut juga tentunya berbeda-beda ya teman-teman. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be. Dan alhamdulillah juga gulai jengkol daun singkongnya yang kali ini udah jadi ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman udah nontonin video aku dari awal, udah nemenin aku masak. Pokoknya terima kasih banyak ya buat kalian udah support aku, udah selalu like, comment, share, and subscribe juga. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi di sini berhubung masakannya udah jadi, aku sekalian aja mau makan dulu. Nah, di sini teman-teman siapa yang mau ikutan makan nih bareng aku? Sini deh aku suapin. Yaudah teman-teman, sementara aku lanjut makan, yaitu artinya aku harus pamit juga. Sampai jumpa ya teman-teman di video aku selanjutnya. Sampai ketemu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.